Innan nasa fi tabaihim, manusia dalam tabiatnya asbahu bi'alamil asyar, sama dengan pohon-pohonan ya. Hulwun, ada yang manis, wahamidun, ada yang kecut ya. Kemudian tawilun, ada yang tinggi pohonnya, ada yang qasirun, ada yang pohon yang pendek, wahakada, dan selanjutnya. Falyakunu, ya sudah, biarkan saja seperti itu, ya udah begitu. Terus gimana? Fa in kunta kal mauzi, kalau kamu seperti pisang, fala tatahawalu ila safarjal, nggak usah berubah jadi apa namanya, jambu, nggak usah, ya udah jadinya pisang itu. Itu menerima apa adanya. Li'anna jamalaka wa qimatuka, karena keindahanmu dan harga dirimu, nilaimu, antakuna mauzan, yaitu ketika engkau sebagai pisang, ketika engkau seperti pisang seperti itu. Inna ikhtilafa alwanina, sesungguhnya perbedaan warna kulit kita, wa alsinatiha, dan perbedaan bahasa kita, wa mawahibina, dan bakat kita, wa quduratina, dan keterampilan kita, itu semuanya min ayatil bari, sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Fala tajhad ayatihi, janganlah engkau membangkang, menolak ayat-ayat Tuhan itu. Nah, ini yang jadi persoalan ketika kita ini tema besarnya tidak usah bersedih hati, ternyata kita dalam keseharian itu selalu bersedih hati. Jadi malam ini kita ngaji bagaimana caranya engkau tidak bersedih hati. Terimalah kemajemukan, begitu. Terimalah apa saja pemberian Tuhan kepadamu dan syukurilah. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan atau apa ya, rumusan-rumusan khusus. Apa sih yang menyebabkan kita selalu sedih, selalu hidupnya tidak nyaman, kadang-kadang ada kecemasan? Enak nggak begitu tuh? Orang sedih tuh enak nggak? Makannya lahap nggak? Tidurnya nyenyak nggak? Itu beban. Ya kenapa kau pelihara kesedihan ini? Cobalah buang. Bagaimana cara buangnya? Bagaimana kita bisa melepaskan kesedihan? Nah, salah satu tanda seseorang itu dicintai Allah dan tanda orang itu mencintai Allah, salah satunya rasa sedihnya dihilangkan oleh Allah. Makanya inna auliya Allahi la khaufun alaihim, waliullah itu tidak punya rasa sedih. Artinya betapa bahagianya kekasih Allah karena sudah tidak lagi bersahabat dengan rasa sedih. Mau nggak Bu? Pengen nggak kita hilangkan semua rasa sedih kita? Satu, jangan suka memperbandingkan dirimu dengan siapapun. Ini yang menyebabkan kita menjadi sedih, menjadi galau, menjadi tidak nyaman, karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika rumahmu gubuk, engkau nyaman-nyaman saja kok. Tidur lelap, makan lahap, badan sehat, rezeki banyak. Sejak apa engkau mulai tidak nyaman hidupnya? Ketika tetanggamu membuat rumah gedung yang mewah sekali, yang harganya 50 miliar. Engkau bersedih hati, kenapa rumahku seburuk ini? Dikokonin siapa sih Rane banding-banding akan wong sejen?
Disuruh siapa? Jangan membandingkan. Orang yang berjalan kaki, dia bahagia, alhamdulillah badan sehat, berolahraga, ke pasar jalan kaki, mau kemana penuh jalan kaki, badannya sehat. Tapi kenapa engkau mulai menangis? Karena engkau melihat orang naik sepeda. Enak banget ya sepeda, sekali goes 5 meter, goes 5 meter. Barang sira lepo, ya kan, nyampe, nangis lagi. Nanti setelah engkau punya sepeda juga sama, akan nangis juga ketika engkau melihat orang naik motor. Dan seterusnya, setelah engkau punya motor, kamu masih nangis juga ketika melihat orang naik mobil. Jadi itu, jadi selagi engkau masih memperbandingkan dirimu dengan orang lain, itu salah satu penyebab engkau hidupmu tidak nyaman, selalu kekurangan. Seperti itu. Nah, tetapi juga saya bisa mengerti ketika ada orang menganjurkan, bandingkanlah dirimu jangan dengan orang yang di atasmu, walakin qarin nafsaka mandunaka, bandingkanlah dirimu dengan orang yang ada di bawahmu. Betul enggak? Orang yang naik mobil akan sedih juga ketika melihat orang yang punya pesawat terbang. Coba lihat orang yang pakai motor, dia seneng kan? Alhamdulillah, gue mah nggak basah ke hujan tuh. Itu yang naik motor kebasahan. Yang naik motor juga akan senang ketika yang dibandingkan dengan orang yang naik sepeda. Yang naik sepeda akan senang juga dibandingkan dengan orang yang jalan kaki. Senang juga kalau membandingkan orang yang gempor, yang pakai roda. Yang pakai roda masih senang juga melihat orang yang sudah terlentang di atas tempat tidur. Yang terlentang di atas tempat tidur pun masih senang juga, masih bisa makan sendiri. Itu di sebelahnya yang pakai impus dan seterusnya. Oke, itu nggak ada masalah. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bukan membandingkan dirimu dengan orang lain, dan bukan membandingkan dirimu dengan dengan orang lain, baik seatas kamu apa sebawah kamu. Tetapi yang baik itu adalah membandingkan dirimu dengan dirimu sendiri, jangan dengan siapapun. Maksudnya apa? Membandingkan dirimu dengan hari ini dengan hari yang kemarin. Itu yang paling penting, yang membuat engkau jadi maju, ya, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu, ya kan, menatap masa depan yang lebih berani lagi adalah ketika engkau memperbandingkan dirimu dengan dirimu sendiri, dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Hari ini saya sudah bisa bikin rumah, alhamdulillah. Kemarin dulu saya masih ngontrak. Seneng nggak? Seneng. Dulu dagangan saya laris, sekarang tidak laris. Ngenes nggak? Lain ngenesnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalau membandingkan orang lain, muncul energi negatif yang nanti bisa muncul keinginan menghancurkan orang lain. Rasa hasud itu akan menyebabkan kita hidupnya tidak punya keinginan, tidak punya program. Orang hasud itu hanya ingin menghancurkan orang lain. Dia tidak suka ada orang lain lebih senang dari kita. Tetapi kalau kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa yang lalu, dulu laris kan tidak laku. Nah, kita akan terdorong mengoreksi diri, introspeksi, ya, menganalisa lagi kenapa daganganku tidak laris. Itu yang jadi persoalan. Nah, makanya ini yang jadi persoalan seperti ini.
satu hal yang menyebabkan kita tidak ingin memperbaiki diri, karena kita terlalu fokus ingin mencapai tujuan. Padahal keberhasilan kita itu 50-50. 50% menggapai cita-cita, 50% memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Memperbaiki kesalahan adalah merupakan keberhasilan juga. Paham nggak? Udah, sekarang mau nanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih buka warung sudah 20 tahun tuh ya. Laris. Tiba-tiba ada tetangga bikin warung lagi. Sama dagangannya, sembako juga. Mengkal beli. Mengkal. Iya. Baru buka saja bulu kita udah meremang-remang nih. Ternyata dengan berjalannya hari demi hari, ternyata warung tetangga lebih laris. Kelenger beli. Nah, disitulah peluang bagi setan membujuk kita, energi negatif itu masuk dalam pikiran kita. Bagaimana caranya supaya warung tetangga itu tidak laris? Datang kepada saya. Berapa ongkosnya Pak Kiai? Gelebusung. Iya, beneran. Saya bilang kalau doa penglarisan ada, tapi doa petumpuran mah nggak punya. Ya, saya nggak punya doanya itu mah. Ya, berapapun, pokoknya terima beres deh. Jangan pakai berit-berit lagi, pakai terima beres saja berapa. Ya, ini yang terjadi, kita tidak introspeksi. Jadi, kalau kita biasa membandingkan diri kita, jangan melihat tangga lebih laris. Kalau kita melihatnya warung tangga lebih laris, memunculkan banyak energi yang negatif pada diri kita. Tapi kalau kita membandingkan dengan diri kita sendiri, kenapa dulu laris sekarang tidak? Di situ akan mencari solusi, problem solving muncul dalam diri kita. Coba diperhatikan Bu ya, kenapa warung tangga laris? Coba compare dengan hati yang sejuk, dengan pikiran yang tenang. Kenapa? Perhatikan, masih ada kelebihan yang dia miliki, betul nggak? Ternyata pembantunya cantik jelita. Aku pun tidak kalah, keponakannya pecat. Cari pembantu yang lebih cantik lagi. Setelah berjalannya sekian hari, tetap juga nggak laris. Apalagi kekurangannya. Ternyata pembantunya di sana tuh bukan cantik saja, tapi ramah. Pembantumu judes. Aja ngenek-nek, tuku ya tuku, beli mana rusak mana. Ngomongnya judes banget. Jangan pegang terus, kalau beli yang enggak. Gimana gitu? Akhirnya di training kepribadian yang di Jakarta di sana tuh sama dia Teguh ya latihnya, bagaimana berpenampilannya kira-kira menarik latih. Oke, udah pintar, masih nggak laku juga. Cari dong apa sebabnya. Oh, ternyata warung tangga boleh utang. Warung kamunya nggak boleh utang. Tidak boleh utang, udah tidaknya ditutup, artinya boleh. Tadi kan tidak boleh utang, ditutup tidaknya, jadi boleh utang. Masih nggak laku juga. Apalagi terus digali yang jujur. Coba introspeksi itu, kelemahannya adalah ketidakjujuran kita dengan diri kita sendiri. Itu kelemahannya. Ternyata harganya lebih miring. Bedanya nggak banyak sih, ya 500 perak lah. Tapi kan dikalikan kan banyak juga akhirnya. Ya sudah, harganya disamain lagi. Nah, setelah sama, ya terjadi akhirnya lakunya sama juga. Selesai, nggak usah kita membenci tetangga yang dagangannya laris.
Begini Ibu sekalian, engkau merasa tersaingi ketika ada tangga buka warung lagi, lalu ada buka warung lagi sebelahnya lagi 3, masih marah juga. 4 warung, 5 warung, 100 warung, 1000 warung, jadi pasar laris KBJ. Betul nggak? Jadi bukan warung itu yang mengurangi rezekimu, nanti timbulnya hasud. Akhirnya nanti masakannya diaburi racun, yang sering terjadi di dagangan jajanan anak-anak di SD tuh, yang pada yang pada muntabir, pada sakit itu. Ya karena itu persaingan mereka yang diuburin racun tikus. Akhirnya kan jahat akhirnya. Betul nggak? Nah itu semacam itu. Jadi satu, pengen nyaman, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu sendiri, di masa yang lalu dengan yang sekarang. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Itu menuju keberhasilan. Kemudian satu, yang kedua, supaya kita jangan selalu sedih hati, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyedihi sesuatu yang hilang dari diri kita. Sebetulnya hanya nikmat kecil yang hilang gitu. Yang masih tersisa nikmat Allah tak terhingga. Kenapa kau lupakan nikmat Allah yang sebanyak itu? Hanya kau menyedihi sesuatu yang kecil yang hilang itu. Betul nggak? Katakanlah mobilnya hilang, sedih kan? Rumah masih ada nggak? Sawah, suami, anak-anak, deposito, ya sudah, yang sudah. Iya, saya kalau hilang tuh, saya mengatakan kepada Tuhan saya, ya Allah, aku ikhlas, minta ganti yang baru lagi dong. Nyatanya betul aja. Setiap yang diambil oleh Allah, saya punya praduga baik, ini Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Sendal hilang, dapat yang baru lagi kok. Iya, itu artinya kan diganti. Iya, dalam diri kita sendiri, di dalam tubuh kita sendiri, itu sel-sel yang rusak itu karena beraktivitas sehari-hari, oleh Allah diganti dengan sel-sel yang baru kok. Setiap hari itu sekitar 10 miliar sel yang rusak dalam tubuh kita diganti dengan yang baru. Ya, sehingga tubuh kita sekarang ini adalah bukan tubuh kita waktu kecil lagi, sudah lain. Ya, sudah sel baru semuanya itu. Ya, jadi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih banyak ya sudah kita nikmati, ya, yang hilang ya sudah kita ikhlaskan, ya. Gagal panen ya sudahlah, yang teguh hatimu dia sawahnya gagal panen kena wereng ya, kena wereng ya sudah, jangan sampai pingsan di galengan. Setelah pingsan sawahnya jadi enggak juga kan, ya udah pulang ke rumah, panggil tukang traktor lagi, tanam lagi, kan begitu. Tiba-tiba baru mulai tumbuh kebanjiran, tenggelam, log-log kabeh ini. Sedih nggak? Nggak usah. Ditraktor lagi, ditanam lagi. Ternyata hujan nggak turun-turun, kekeringan. Traktor lagi nggak? Traktor lagi. Ya kan gitu. Terus kenapa? Karena apa namanya tuh? Kena April ya, putih itu. Gagal lagi, tanam lagi, gagal lagi, sampai akhirnya entok-entokan. Tinggal celana poket. Celana poket itu celana pendek ya. Sampai akhirnya rumah habis, mobil habis, sawah habis, semuanya nanam padi yang tidak pernah jadi sampai mati.
itulah orang yang paling hebat di sisi Allah. Keputusan Tuhan untuk turun ke bumi dengan tugas menanam padi yang tidak pernah jadi, dia lakoni sampai mati, itu yang paling hebat. Jangan kau kira orang yang berhasil yang hebat. Yang paling hebat adalah orang yang bersabar. Kebaikanmu dibayar, sedekah dibayar, sembahyang dibayar, haji bersabar tidak dibayar, tapi bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau ibu-ibu ke rumah nyuci piring, saya bayar kan? Masak, saya bayar. Ngepel, saya bayar. Siapa yang bersamaku di kamar? Tahu nggak? Kekasihku. Nggak saya bayar. Iya, itu persoalannya. Itu yang hebat. Kita jangan berkecil hati. Dunia ini sementara kok. Banyak bersyukur saja. Alhamdulillah. Syukur-syukur. Kalau kita bukan sekedar syakir, tapi juga syakur. Kalau syakir tuh sekali, kalau dapat rezeki bersyukur. Kalau belai nangis, itu sudah syakir. Tapi kalau selalu bersyukur, itulah innahu kana abdan syakura. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang. Udah lulus dah jadi wali semua nih. Iya, semuanya alhamdulillah. Nggak dapat suami. Ketemu sama cowok, alhamdulillah. Ngelamar, punya suami, suaminya selingkuh. Nah, ketika ibu-ibu selalu memuji Allah dalam kondisi apapun, ya, selalu alhamdulillah, maka Tuhan berjanji, apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Sama tune omongan sing cangkeme sira tak krongokenan kabeh. Dan tidak mungkin orang yang bersyukur menderita seperti itu kok. Segala ucapannya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang jadi persoalan bagaimana bersyukur seperti itu. Ya, artinya bahwa kita selalu menyanjung Allah, memuji Allah, berterima kasih kepada Allah apapun pemberian Allah. Udah, alhamdulillah. Seperti apa? Artinya jangan ada ruang-ruang kosong. Semuanya adalah menyanjung Allah. Ya, Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami selalu memujimu. Berapa banyak engkau memuji Tuhanmu? Mil'us samawati, sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh seberang sononya langit dan sepenuhnya seberang sononya bumi. Mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itulah makanya sami Allahu liman hamidah akan didengar oleh Allah. Saucap nyata. Ting bating bokatan tukaran karo laki kah ibu-ibu ya, ajelok jupatane laki gempor kang, gempor beneran. Seucap nyata aja. Iya, nah itu persoalannya. Udahlah, banyak syukuri saja, alhamdulillah. Nikmat Allah masih banyak sekali. Ibu-ibu mau nggak saya kasih uang 10 triliun? Mau nggak? Kalau didepositokan, kira-kira berapa per bulannya tuh? Kang Gini itu mending. Kira-kira nggak usah kerja lagi, selonjor, udah kebat. Iya. Tetapi cuci darah setiap hari mau.
Ternyata akhirnya bahwa faktor yang paling substantif untuk membangun kebahagiaan adalah kesehatan kok. Percaya nggak? Betul nggak? Makan sate atau makan ikan asin, mana yang enak? Tapi giginya sakit, enak nggak? Makan ikan asin tapi giginya sehat, enak nggak? Jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Sudah syukur. Saya baru saja diimpus nih, 2 bulan, 2 tahun saya kena asam lambung, dirawat di rumah. Dokternya bolak-balik pagi sore, bukan diimpus kan, 2 bulan. Pakai oksigen, 1 oksigen tuh, 1 botol kecil tuh 40.000. Tapi belinya di Indramayu. Mobilnya sama supirnya kan jaring 100 botol. Sehari 2 botol selama 2 bulan. Berapa duitnya tuh? 200 jadi 6 juta ya sebulan ya? 12 juta, pokoknya sebulan 6 juta. Nah, ibu-ibu menghirup oksigen tuh bayarnya berapa? Kita menghitung nikmat Allah oksigen saja, wis pur kabeh kan gitu. Betul nggak? Mahal oksigen tuh Bu. Ternyata ya iya, kita diberi kesehatan, ya sudahlah, yang penting sehat, bersyukurlah, alhamdulillah ya. Yang menyebabkan kita ini tidak nyaman karena kita tidak bersyukur, lalu akhirnya membandingkan dengan orang lain. Itu yang menyebabkan kita tidak nyaman. Sekarang begini Ibu sekalian, nasi sama tempe saja makannya, nggak ada kecap, nggak ada sambal, nasi sama tempe. Saya yakin kalau kita makannya konsentrasi dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah hari ini saya masih bisa dikasih makan sama Allah, masih ada nasi, ada tempe. Yang penting nikmati apa adanya dengan rasa syukur dan terkonsentrasi. Mata kita melihat tempe, tangannya pegang tempe, giginya gigit, tenggorokannya nelen, pikirannya mikirin, nikmat kok. Sebabnya kita makan tempe nangis karena engkau memperbandingkan orang lainnya makan pakai sate. Betul enggak? Nangis makanya nih, lihat orang di depan makan sambal goreng, dendeng, tegedel, tokowok, encrat, kerupuk, keripik, opak, lantak, regidat. Iya, yang makannya mewah, nangis. Itu salah satu. Hilangkan semua itu. Jangan memperbandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua, banyak bersyukur. Insya Allah nyaman. Ya. Jadi artinya bahwa kebahagiaan yang kau cari tidak ada di luar kau, adanya di dalam dirimu sendiri. Ya, kesedihanmu adanya di dalam otakmu, bukan pada yang ada yang di luaran. Pikiranmu yang membuat kamu jadi sedih, jadi sengsara. Percayalah. Yuk kita perbaiki diri kita semuanya. Kemudian yang ketiga, kita juga masih banyak berpikir positif. Ini juga yang mengganggu kita tidak nyaman hidup ini, sedih melulu, ngenes melulu, marah melulu. Itu karena kita pikiran kita negatif. Praduga-praduga buruk kepada Allah, praduga buruk kepada sesama hamba Allah. Ketika ibu-ibu sudah punya curiga kepada istri suami yang berselingkuh, hidupmu sudah tidak nyaman kok. Lakinya teka telat, yo meriang beli, meriang, mampir, iya. Sampai kepada tetangga kita punya curiga, tetangga tidak suka kepada diri kita. Padahal tetangganya nggak ada masalah kok. Dia kirim makanan, dimakan nggak? Dibuang kok. Mempersulit diri kita sendiri. Jadi artinya kita adalah inna ba'da dzanni ismun, ya, sebagian dugaan itu adalah dosa. Jadi kita selalu berhusnudzan saja, berpraduga baik
praduga positif, hilangkan praduga-praduga, pikiran-pikiran yang negatif semacam itu. Karena kita tidak tahu, itu persoalannya. Bahkan sampai musibah-musibah yang menimpa diri kita juga, ketika kita berpikir positif, itu tidak menjadi masalah. Bahkan kecelakaan bisa menjadi nikmat juga. Terjadi enggak kecelakaan tapi jadi nikmat. Nah, ini ceritanya orang Cirebon nih yang berusahanya apa, rotan ya kan, benar ya, rotan. Dia ada transaksi dengan buyer di Amerika seharga 1 juta dolar, ya sekitar 15 miliar lah kan gitu, kan gede toh. Dia berangkat ke sana untuk menandatangani kesepakatan kerjasama nilai 1 miliar, itu 1 tahun 1 juta dolar 1 tahun tuh rencananya. Setelah berangkat ke Jakarta, naik naik taksi ke bandara Soekarno Hatta, tiba-tiba taksi itu bannya kempes. Mau ganti ban serepnya kempes lagi. Nyetop mobil nggak ada yang berhenti, akhirnya nggak jadi berangkat kan, gagal kan, kecewa nggak, sedih nggak? Itu supir digebukin kok, dijotosin supirnya, gara-gara kamu aku jadi gagal begini. 15 miliar lepas di tanganku. Ternyata beberapa jam kemudian ada pengumuman pesawat nomor sekian yang take off dari bandara itu jatuh di Kolombo. Baru bilang apa? Alhamdulillah. Lamun beli kempes kah? Mod. Bayangkan, Allah menyelamatkan dirimu, tapi karena praduga burukmu sehingga menjadi penderitaan. Lah kenapa? Betul nggak? Ini satu pelajaran. Seorang ibu ketika anaknya mati sedih nggak, Bu? Sedih kan? Coba kalau kita bercermin kepada Nabi Khidir, anak dibunuh, ya kan? Orang tuanya nangis nggak? Tapi Nabi Khidir tahu ini anak nanti gedenya jadi penjahat, akan menyiksa orang tuanya orang soleh. Supaya jangan menyiksa orang tua, gue bunuh aja anak ini, kata Nabi Khidir. Andaikan anakmu itu akan jadi anak yang durhaka, kalau dibunuh Tuhan senang nggak? Atau biar menyiksa dirimu? Itu jadi persoalan. Jadi pula mereka bakal beli paham kia, ajak bacotek kah? Betul nggak? Iya nih Gusti Allah jake bacotek. Bus kare nurut sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu. Sami'na, siap kami terima segala keputusanmu. Wa ta'na, dan siap kami jalani segala keputusanmu. Di tengah perjalanan apabila salah, ghufranaka, ampunilah kami. Hebat nggak gitu? Ya, baru hatimu damai kalau engkau sudah berserah diri kepada Allah. Kemudian yang keempat itu juga perlu diperhatikan. Kalau kita ingin hidup sehat, hidup bahagia, nyaman, juga jangan terlalu banyak menghabiskan tenaga, diporsir tenaga siang malam, warung sedang laris-larisnya sampai jam 2 masuk layani orang terus, kena liver akhirnya, ya, kena liver akhirnya, pada bengkak semuanya. Iya, setelah kita korbankan kesehatan kita untuk mencari harta, setelah hartanya banyak, harta kita dikorbankan lagi mencari kesehatan, goblok deh. Jadi perlu istirahat, banyak istirahat lah, ya kan? Punten ibu sekalian, sudah jam 10 malam, jadi ya besok lagi saja. Kecuali orang beli obat ya, itu ya kita layani juga, itu mendesak sekali. Jadi kita juga perlu waktu yang istirahat. Istirahat itu sebetulnya ya normalnya yang begini. Kebutuhan kita untuk istirahat manusia itu, kalau waktu kita bayi itu 23 jam, meleknya 1 jam kok. Kalau lapar dia melek, kan gitu.
udah kenyang tidur lagi, lapar lagi melek lagi, atau apa namanya BAB, bangun sebentar, selesai dibersihkan ya tidur lagi. Nah, makin hari makin berkurang, 20 jam, 19 jam, 18 jam, 15 jam, 10 jam, sampai normalnya itu 8 jam tidur. Itu sudah cukup. Tapi bagi usia yang berlanjut, yang sudah di atas 50, itu terus berkurang. Kalau orang-orang tua itu tidurnya 4 jam, udah cukup. Ya, karena bagaimanapun juga sel-sel kita yang rusak itu digantinya itu dalam waktu 8 jam tidur yang lelap. Perlu sekali istirahat total. Nah, pengen tahu nggak caranya mendapatkan kualitas tidur yang tinggi? Kira-kira tidurnya lelap. Sering nggak ibu-ibu susah tidur? Apa sebabnya? Karena otak kita masih aktif. Selagi otakmu aktif, nggak bakal tidur. Saya punya kebiasaan buruk kalau tidur tuh membaca buku. Kalau belum hatam nggak tidur habis subuh. Baru kalau ditutup baru bisa tidur. Nah, atau kita punya masalah dan sebagainya. Nah, cara mendapatkan tidur yang berkualitas itu dengan cara relaksasi. Relaksasi ini caranya begini. Jam berapa ibu tidur? Jawabnya jam 11, oke? Ya, sebelum tidur kita bebersih dulu, ya mandi, tabu itu segala macam. Cobalah kita tidur dalam posisi yang paling nyaman. Seperti apa? Kita merasakan sendiri, masing-masing punya kenyamanan yang berbeda-beda. Ada yang nyamannya batangnya 3. Betul nggak? Ada yang 2, ada yang 1, ada lagi yang lebih nyaman tidak pakai bantal, ada lagi yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri, ada yang tengkurap juga ada. Lebih nyaman tidur tengkurap, silakan pilih yang mana. Nah, kalau saya tidur nyaman itu adalah terlentang dengan 1 bantal yang tipis, kemudian kaki lurus, tangan lurus, ya, pejamkan mata. Perintahkan kaki, wahai kaki, diam kau, jangan bergerak sedikit pun. Wahai tangan, diam, jangan bergerak sedikit pun. Mata pejamkan, telinga abaikan apapun yang kau dengarkan. Pikiran berhenti berpikir, tarik nafas yang dalam sampai sepenuh perut kita, lalu kita lepaskan perlahan-lahan. Gitu. Jadi itu sama dengan mengatur paru-paru kita kembang kembis, dan juga ikut mengatur debar jantung. Ya, jantung kita ini berdebarnya setiap detik itu 70 kali detakan. Kalau menit, 1 menit berapa detik? 60. Kalau jantung kita 1 menit itu 70 detakan. Itu yang normal, semacam itu. Nah, seandainya masih ada kesulitan, bisa dibantu dengan mendengarkan musik-musik relaksasi. Ya, silakan Ibu Bupati buka, milih aja di Google, ada lagu relaksasi yang berupa seruling bambu, ada yang berupa gitar, ada relaksasi yang piano, ada, terserah. Tapi untuk kiai yang mengharamkan piano, abaikan aja dulu. Yang mengharamkan gitar, ya abaikan saja dulu semuanya. Nah, syukur-syukur kalau ibu senang Al-Quran, mangga buka Al-Quran, tapi jangan lagunya Abdul Basit Abdul Somad ya, yang melengking-lengking gitu, nanti makin tegang otaknya. Cari yang Syekh Kudaifi itu ya, yang bagus ya, yang tartil itu didengarkan.
Syukur-syukur lagi menarik napas sambil menyebut Allah dan keluarnya mengatakan hu, menjadi Allah, hu dan sebagainya. Tidur kita akan lelap dan pagi-pagi segar kembali, ya, semua sel terganti dan pikiran kita menjadi tenang lagi, fit lagi dan segar kembali untuk menatap hari esok. Kemudian juga perlu kita menggembirakan hati kita, ibu sekalian. Kalau sedang sedih itu, ya cobalah kita berusaha menghalau kesedihan ini. Kalau punya kaset Jojon, setelah kaset Jojon yang membuat kita tertawa, atau kita bercanda dengan cucu kita, ya kan begitu, dengan anak kita yang bisa menggembirakan. Nih, bad mood ini, cara menghalau bad mood. Bad mood itu artinya rasa tidak nyaman, kita berada dalam satu ruangan, ngerasa sumpah, ngerasa blenak, ngerasa pegel, ya kan, pernah nggak begitu? Sudah, tinggalkan tempat itu, cari tempat baru. Ya, kalau perlu silakan ke Alfamart, asal keluar aja, entah beli apa, beli tisu apa, beli softtek, terserah dah. Ya, duitnya 50.000 yang penting bergerak, ya. Kemudian juga coba kita pindah di kamar yang lain, tinggalkan pekerjaan yang ada. Ini cara mengatasi bad mood yang ini. Jangan dirawat dong, kita berjuang untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, syukur-syukur kalau punya spray minyak wangi yang bagus, ya, coba disemprot ruangan wangi, karena haruman wangi juga membuat segar pikiran kita. Kalau ibu-ibu senangnya musik, ya cobalah musik. Kalau saya senangnya Celine Dion biasanya itu lagunya itu, atau Stevie Wonder, I Just Got to Say I Love You. itu harusnya. Atau lihat pemandangan. Di sini ada perbedaan pendapat para psikolog tentang bagaimana menghalau bad mood itu. Ada yang bilang dengan haruman, ada dengan pemandangan, ada yang dengan dengan musik. Itu tergantung kepada sensitivitas kita. Orang ada yang sensitif telinganya, yang sensitif matanya, ya kan gitu. Ada yang hidungnya, kalau memang hidung sensitif, ya buka minyak wangi supaya ada harum semuanya itu. Kalau perlu ya sambil berolahraga sebentar lah, bareng 15 menit ya, udah pakai easy reader itu, ya siap-siap beli olahraga di rumah, murah kok. Ya, yang kayak sepeda ngegoes tuh, itu juga lumayan, itu perlu juga membantu detak jantung kita. Itu kita atasi semuanya itu. Belajar dong, pengen bahagia enggak sih? Pengen bahagia enggak sih? Ya, cari hal yang lucu-lucu, yang ketawa gitu. Tetapi kalau kita baca di kitab kuningnya, mumpung ada Kang sini, pelawak itu masuk neraka ya? Inti neraka ya? Abaikan aja dulu lah. Orang membahagiakan orang banyak yang tadinya suami istri bertengkar karena gara-gara dia lelucon, gara-gara melawak, hilang pertengkarannya. Orang yang lagi susah sumpah bisa jadi segar lagi karena tertawa. Kok masuk neraka? Tapi kalau nyaci makai orang dapat surga ya? Kalau kafir, murtad, bid'ah segala macam itu dapat pahala ya? Kalau bikin orang ketawa masuk neraka. Lucu kan? Lucu nggak? Membahagiakan orang lain masuk neraka. Tapi kalau mencaci maki orang dapat pahala gitu. Nanti kita diskusikan. Kemudian juga yang terakhir adalah kita berbagi kebahagiaan. Kalau sedang senang nih Bu, jangan sendirian aja, bagi-bagi. Kalau dapat rezeki, ya Ibu Bupati ya, kalau dapat rezeki bagi-bagi Bu ya. karena kebahagiaan ini kalau kita bagikan itu tidak berkurang, malah bertambah. Tapi kalau kesedihan kita bagikan, berkurang kesedihannya. Awas bedanya. Kalau kita bahagia, kita bagikan, kebahagiaannya bertambah. Tapi kalau kesedihan perlu dibagikan supaya berkurang. Betul enggak? Ya, panggil teman, ngobrol aplik sudah plong itu. Ada rasa nyaman kita karena sudah kita kuras semua.
Jadi semua yang tersimpan di dalam memori kita ini sudah padat, itu tolong dibersihkan. Jangan biarkan sampah-sampah itu kau simpan di dalam hatimu. Sebab memori kalau sudah penuh itu akan mengganggu emosi. Dan emosi akan mengganggu otak kita. Akhirnya kita otaknya menjadi off. Itulah akhirnya kita sering lupa, kadang-kadang tidak mampu konsentrasi, sampai badan rasa pada gatal, kuping pateng gerbeg, kepala nyut. Itu terlalu banyak memori. Kalau tidak bisa nguras sendiri, silakan hubungi psikiater atau psikolog, bisa membantu bagaimana menguras memori-memori yang sudah lama itu menjadi sampah-sampah yang akan mengganggu kesehatan jiwa kita ini.